Salam sobat investor dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu cara dan juga keuntungan dengan melakukan pembelian saham-saham di Amerika Serikat dengan cara cicilan ya, atau dikenal juga dengan dollar cost averaging ya. Eh, Langsung saja kita buka ke aplikasi GoTrade ya. Di aplikasi GoTrade ini kalau kita lihat di halaman muka ini ya, maka ada saham-saham di portofolio saya yang mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat di sini Tesla itu untuk hari ini dibandingkan harga kemarin turun di 5,63% ya, atau 5,64% begitu. Kita masuk ke komposisi daripada portofolio saya. Kita lihat saham yang mengalami kenaikan sebesar 7,58% ada di saham Chevron, tetapi saya hanya punya $0,69 saja. Kita coba di saham Tesla ya. Saham Tesla, kita buka saham Tesla. Nah, saham Tesla ini kalau pergerakan saham Tesla untuk satu hari, satu minggu memang terjadi fluktuasi yang cukup luar biasa ya. Dalam waktu satu bulan terjadi penurunan dari 309 menuju ke 204. Kemudian dalam waktu satu tahun terjadi penurunan dari 409 ke 204, dan dalam kurun waktu 5 tahun ini terjadi kenaikan sebesar 812,52% ya, atau 814,34% ini. Ini selama dalam kurun waktu 5 tahun terakhir begitu. Nah, salah satu keuntungan misalnya kita melakukan pembelian secara cicilan itu adalah ini akan menyebabkan harga rata-rata daripada sebuah saham akan mengalami penurunan ya. Kita lihat misalnya di posisi saham Tesla saya ya, memiliki share 0,024 lembar saham, kemudian ekuitasnya $5,21 ya. Adapun harga rata-rata pembelian saya adalah di 225,44 dengan total floating loss ataupun kerugian di 0,37. Nah, memang ada dua teknik dalam melakukan pembelian sebuah saham ya. Ada teknik lump sum. Teknik lump sum itu artinya kita melakukan pembelian sekaligus dalam jumlah yang sangat banyak. Adapun teknik secara dollar cost averaging ataupun melakukan pembelian dengan cara menyicil ya, apakah kita melakukan pembelian pada waktu harga naik ataupun pada waktu harga turun, maka itu akan menyebabkan perubahan pada average cost-nya ataupun harga di rata-ratanya begitu. Jadi kalau kita lihat historinya ya, dulu pada awal mula saya melakukan pembelian terhadap saham Tesla ini, itu $1 saya mendapatkan 0,0013 share ya, dimana harga pada waktu itu adalah sebesar $757,83 untuk satu lembar sahamnya, sehingga dengan $1 saya mendapatkan angka di sekian. Kemudian saya melakukan pembelian lagi di angka 716, 723 sampai dengan di angka, pernah saya juga melakukan penjualan di harga 829 pada waktu itu. Dan kalau kita lihat di sini, saya melakukan pembelian di harga 208,62 ya. Tepat hari ini nih, tanggal 20 Oktober begitu. Nah, rekan-rekan, itu artinya bahwa ketika kita melakukan pembelian secara cicilan, maka ini akan perubahan average cost-nya akan menurun ya. Coba kita langsung saja praktekkan ya. Pada waktu satu hari ini memang kita lihat saham diperjualbelikan di angka 210 ya. Di harga di 210, dan kalau kita lihat di sini average cost-nya adalah 225. Jadi hitungannya memang saya mengalami floating loss sebesar 0,37 ya. Ya, kita lihat ya. 0,37, 6,62%. Nah, yang perlu kita lihat bahwa ketika kita melakukan pembelian di harga bawah, maka akan mengurangi risiko istilahnya kerugian yang lebih dalam ya. Nah, kita coba langsung saja. Ini kita lihat average cost-nya 225 ya, 225 ya.
harga saat sekarang adalah 210, kita langsung coba saja. Maka ini akan berkurang ini. 225 ini akan berkurang. Buy. $1. Ya. Nah, kita menuju ke saham Tesla. Nah, ini. Tadi average cost-nya adalah di angka 225 ya. Sekarang dengan saya beli dengan di harga 210, maka average cost-nya menjadi 223. Sehingga ini akan menyebabkan terjadinya penurunan resiko floating loss ya, ketika misalnya terjadi penurunan harga yang cukup dalam begitu. Jadi dengan rata-rata 223,05, adapun harga saat sekarang ini adalah 210, maka selisih dari 210 ke 223 itu akan semakin dekat begitu ya. Tadi kalau misalnya dengan harga 210 ke 225 tadi sebelum saya melakukan pembelian, maka kan selisihnya itu kan agak jauh. Tetapi dengan berkurangnya di 225 ke 223, sementara harga sekarang adalah 210, itu berarti terjadi istilahnya penurunan antara harga rata-rata dan harga saat sekarang ini. Dan kita tahu bahwa untuk melakukan penilaian terhadap apakah kita akan untung begitu ya, maka bisa dipastikan bahwa harga rata-rata itu adalah lebih rendah daripada harga saat sekarang ini. Nah, ketika misalnya kita dalam floating loss ataupun kerugian mengambang, harga rata-rata ini lebih tinggi daripada harga saat sekarang ini. Jadi lalu bagaimana istilahnya kita melakukan istilahnya analisa sehingga terjadi satu posisi di mana kita dalam posisi untung ya. Maka mau tidak mau pada waktu harga turun, maka kita pastikan kita harus entry untuk masuk dalam melakukan pembelian terhadap saham Tesla seperti itu. Nah, jadi seperti itu tadi rekan-rekan. Jadi sebenarnya ini adalah kegunaan dan juga keuntungan ketika kita melakukan pembelian secara cicil ya. Jadi kita biarkan harganya turun, semakin dia turun dan kita beli pada waktu harga semakin turun. Sehingga nantinya akan menyebabkan average cost ataupun harga rata-ratanya juga akan semakin turun. Sehingga ketika harga rata-ratanya semakin turun, maka ketika harga yang berada pada pasaran saat sekarang ini akan lebih mendekati begitu dengan harga rata-rata. Ketika harga lebih tinggi dari harga rata-rata, maka kita akan istilahnya untung ya, ada untung mengambang di situ. Adapun sebaliknya, ketika harga saat sekarang ini lebih rendah daripada harga rata-rata, maka kita dalam posisi rugi yang mengambang seperti itu. Demikian rekan-rekan, semoga video singkat ini bisa memberi penjelasan kepada rekan-rekan semua tentang keuntungan daripada ketika kita melakukan pembelian saham-saham yang ada di Amerika secara menyicil atau dollar cost averaging. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas kembali.